Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan kekuatan dan boleh kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan memulai segala kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa. Kami menyadari betul bahwa karena kemurahan-Mu kepada kami hidup dan ada. Dan kami boleh melewati hari demi hari oleh karena penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur kepada-Mu untuk seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Kami ingin belajar dan tolonglah kami ya Tuhan, agar firman Tuhan dapat terus kami dengar dan dapat terus kami renungkan, dapat terus kami dalami dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh-Mu menolong kami sehingga kami mampu untuk dapat mengerti, memahami, serta mampu untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Sucikan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi.
Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berbicara mengenai hubungannya dengan para muridnya itu dalam berbagai kiasan. Misalnya, saudara, di antaranya ialah kiasan mengenai gembala dan domba. Dan juga seperti misalnya dasar dan bangunan, ladang dan para petani. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Tuhan Yesus melukiskan hubungannya dengan para muridnya atau orang-orang percaya kepadanya itu seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Tuhan Yesus mengambil ilustrasi ini karena pada zaman itu anggur memang merupakan tanaman yang populer di daerah atau di tanah Israel pada masa itu. Nah, saudara, dalam perumpamaan ini maksudnya sederhana saja. Artinya, saudara, janganlah kita menjadi orang Kristen yang percuma, ya, percuma saja, yang hanya dibuang, yang hanya untuk dibuang. Artinya, saudara, janganlah menjadi orang Kristen yang cuma mendengar firman, ya, hanya terus mendengar firman, tetapi ya, mendengar firman itu adalah diberi makan terus, tetapi nggak berbuah, nggak ada buahnya. Ya, bahwa yang tidak berbuah itu akan dipotong, ya, kata Tuhan Yesus. Nah, namun demikian, saudara, dikatakan di dalam ayat berikutnya demikian, kamu memang sudah bersih. Jadi di sini juga Tuhan Yesus tidak negatif thinking atau tidak berpikir negatif terhadap murid-muridnya. Dia berpikir positif terhadap murid-muridnya. Dia mengatakan demikian, kamu sudah bersih. Karena apa? Bersih dari mana? Bagaimana caranya? Karena kamu sudah menerima firman. Nah, ini dia. Ayat yang ketiga menyatakan kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi, saudara, di sini kita memahami bahwa setiap orang yang sudah menerima firman, hidup di dalam firman, dia itu ranting yang sudah bersih. Tinggal sekarang yaitu keluarkan buahnya dong. Ya, hasilkan buahnya. Nah, supaya bisa berbuah, di dalam ayat 4 dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, ia tidak dapat berbuah kalau ia tidak lengket, tidak melekat kalau pada pokok anggur, kalau ia tidak tinggal di dalam pohon anggur itu sendiri. Jadi untuk berbuah, saudara, dibutuhkan apa? Yaitu kita harus lengket di pokok anggur. Akan tetapi, saudara, yang menarik bukan itu yang disebutkan. Ya, ternyata hal itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat sampai 3 kali. Di dalam ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi pernyataan itu diulang lagi di ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, demikian juga di dalam ayat 17. Ya, di dalam ayat 7. Dengan sedikit penjabaran, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan apa arti tinggal di dalam dia. Yaitu di dalam 2 hal, yaitu kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Atau aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Baru setelah itu kita bisa mengeluarkan buah, menghasilkan buah. Nah, bagaimana kalau aku di dalam Tuhan saja? Pertanyaannya demikian, bukan? Aku di dalam Tuhan saja, Tuhan tidak ada di dalam aku. Ya, buahnya ada enggak? Ya enggak ada lah. Tidak ada. Kalau Tuhan di dalam aku, tapi aku tidak di dalam Tuhan, juga tidak berbuah. Jadi supaya nilai-nilai iman Kristen itu ada di dalam, maka kita juga harus terus-menerus hidup di dalam kekristenan itu sendiri. Itu berarti kita mesti bagaimana? Yaitu rajin-rajinlah membaca kitab suci. Rajinlah membaca Alkitab. Rajinlah dan teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, dengan sesama seiman.
Sehingga dengan demikian saudara, nilai-nilai kekristenan itu masuk, kita hayati di dalam kehidupan kita. Misalnya saja kita kasih contoh saudara, coba mulai besok misalnya berhenti untuk baca Alkitab, berhenti untuk mengingat Tuhan, berhenti untuk berdoa, berhenti beriman. Nah, apa yang terjadi? Ya, ia tidak lagi di dalam Tuhan. Orang seperti itu tidak lagi di dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan masih ada di dalam dirinya. Ya, baru satu minggu misalnya putus hubungan dengan Tuhan, misalnya memang ia tidak lagi di dalam Tuhan, tetapi nilai-nilai iman Kristen itu masih ada di dalam hatinya. Nah, saudara, jangan sampai kita berkata, biar saya tidak pernah pergi beribadah di gereja, tidak pernah saya membaca Alkitab, yang penting saya berbuat baik. Saudara, itu sikap itu tidak benar. Ya, itu tidak mungkin. Ya, mungkin pada awalnya kita bisa berbuat baik, tetapi lama kelamaan, saudara, karena kita sudah putus hubungan dengan sumber kebaikan, maka kita pun akan terlepas dari Allah. Misalnya saja ya, kita kasih contoh, kalau kipas angin berputar itu, begitu diputus hubungan, ia tidak langsung berhenti. Ya, ia masih berputar selama beberapa saat. Ya, tetapi itu hanya sisa putaran. Suatu waktu kelak dia akan berhenti dan mati. Nah, supaya terus-menerus berputar, nah, arus ke sumbernya jangan diputus. Supaya kipas itu terus-menerus berputar. Jadi jangan sampai kita, saudara, merasa bahwa karena saya sudah menjadi Kristen, sudah aman. Jangan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar bahwa kalau kita sedikit saja lengah, kita akan gagal. Jadi itulah yang dikatakan, aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Baru bisa mengeluarkan buah. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di dalam bahasa sehari-hari, saudara, dapat dikatakan, aku terima kamu lebih dahulu, baru kamu terima aku. Bukan kamu terima aku, baru aku terima kamu. Bukan, saudara. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang baik, jangan kita GR dulu. Karena apa? Karena ternyata Tuhanlah yang dahulu menerima kita. Tuhan lebih dahulu menerima kita sehingga karena oleh kuasanya lah kita itu menjadi dapat menerima Dia. Lalu berikutnya saudara, lalu apa yang dimaksud dengan perkataan tinggallah di dalam aku? Kita perhatikan di ayat 9 dikatakan demikian, tinggallah di dalam kasihku. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tinggal di dalam Tuhan, tidak lain itu berarti tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, firman Tuhan terus-menerus ada di dalam kita. Kita hidup semata-mata bersumber, berdasarkan dan bergantung pada anugerah kasih Allah. Kemudian ketika firman Allah terus-menerus kita hayati di dalam hidup kita, maka itu akan mengeluarkan buah. Kita akan mengeluarkan buahnya. Apa buahnya, saudara? Buahnya itu dapat kita lihat di dalam ayat 17. Dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi buah yang harus kita keluarkan adalah buah kasih. Sama seperti pokok anggur yang menghasilkan buah anggur. Ya, tidak akan menghasilkan buah mangga. Kalau kita tinggal di dalam kasih, maka yang keluar adalah kasih. Jadi mengenai buahnya sendiri, Tuhan juga mengatakan, buahmu itu tetap. Apa artinya buahmu itu tetap? Artinya buahmu itu terus-menerus dihasilkan. Buah itu terus-menerus dihasilkan. Oleh karena itu, saudara, hal yang aneh kalau hari ini, ya, kita mengasihi, besok benci. Ya, lusanya rindu lagi. Saudara, jadi kalau kita hidup di dalam kasih, susah atau senang, kita tetap mengasihi. Sehingga dengan demikian kita tetap tinggal di dalam kasih. Nah, buah kasih itu harus banyak. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22,
Kita seringkali menyebut buah kasih itu adalah buah di dalam Galatia ini adalah buah roh. Buah roh sendiri ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada 9 ya buah roh di situ. Akan tetapi saudara, bukan 9 buah roh, melainkan satu saja. Jadi sebenarnya buah roh itu adalah kasih. Kasih itu sendiri sabar, murah hati, lemah lembut, menguasai diri, dan seterusnya, saudara. Jadi, apabila hal ini semua kita lakukan, apa hasilnya? Ya, Tuhan Yesus berkata, dalam hal ini Bapakku dimuliakan. Itu hasilnya. Dalam hal ini Bapakku dimuliakan, yaitu jikalau kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di dalam ayat yang ke-8, itu adalah bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Jadi, buah membuktikan pohon. Dari buah orang itu mengenal pohon. Akan tetapi ada tambahannya, ada bonusnya, saudara. Bonusnya satu lagi, yaitu tetapi yang diulang dalam pasal ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu di dalam ayat 7. Ini adalah bonusnya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, kita mengeluarkan buah yang memuliakan Tuhan. Itu merupakan bukti bahwa kita adalah murid-muridnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Hari ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan dan kami boleh merenungkannya. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami orang yang lemah ini. Dan mampukanlah kami untuk mentaati firman dan untuk memperhatikannya. Untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Untuk tinggal di dalam pokok anggur itu. Tolonglah kami. Sehingga kami mampu menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah kasih. Dan buah kami itu tetap terus-menerus. Mampukan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami ingin menghasilkan buah. Dan karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau di dalam kami. Tuhan berkatilah akan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.